Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan mengenai perencanaan geotekstil dan microfile dengan aplikasi GeoStudio versi 2021. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutia Gina Safira dengan NIM 211158010 dari Rekayasa Infrastruktur S2, jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Bandung. Untuk pembahasan pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai data tanah yang saya dapatkan, lalu pengolahan data tanah tersebut, perancangan geotekstil, dan perencanaan microfile-nya. Untuk data tanah, saya kebagian di titik 6 dengan spesifikasi sebagai berikut. Yang pertama ada soft clay dari kedalaman 0 sampai 4 meter, lalu untuk medium clay dari kedalaman 4 sampai 10 meter, lalu untuk jenis tanah hard clay dari kedalaman 12 hingga 36 meter, lalu untuk yang pasir atau clay sand itu dari kedalaman 36 hingga 40 meter. Lalu untuk pengolahan data tanahnya harus dicari rata-rata, standar deviasi, EVI, gamma, kohesi, dan sudut geser dalam. Berikut adalah skema perhitungannya atau mind map-nya. Yang pertama harus menghitung rata-rata dengan rumus sebagai berikut. U sama dengan sigma X per N, lalu standar deviasi dengan rumus akar dari sigma X min U pangkat 2 dibagi N, lalu untuk koefisien variasi yaitu CV sama dengan standar deviasi dibagi rata-rata dikalikan dengan 100%, lalu yang selanjutnya adalah gamma yang akan dihitung atau akan diinterpolasi dengan tabel yang akan saya jelaskan nanti. Lalu untuk kohesi, untuk jenis tanah clay, nilai kohesi tersebut harus diinterpolasi dan sudah ada range-nya. Dan untuk tanah selain clay itu nilai kohesinya 0. Lalu untuk sudut geser dalam atau CU, untuk tanah selain jenis clay harus diinterpolasi, sedangkan clay sudut geser dalamnya adalah 0. Berikut adalah tabel yang tadi untuk interpolasi. Ini adalah untuk tanah yang tidak berkohesi, yang kedua adalah untuk tanah yang terkohesi. Berikut adalah hasil rekapitulasi dari pengolahan data. Untuk yang soft clay ini didapatkan rata-ratanya 3, untuk standar deviasinya 0, CV-nya 0, lalu gamanya adalah 17, lalu kohesinya 9,375, lalu untuk sudut geser dalamnya 0 karena jenis tanah ini adalah clay. Lalu yang tanah lapisan selanjutnya itu medium clay, untuk rata-ratanya 10,25, untuk standar deviasinya 2,27, lalu untuk CV-nya 22,22, lalu untuk gamanya 16,94, untuk kohesinya 22,083, dan untuk sudut geser dalamnya atau CU-nya 0. Lalu untuk lapisan yang selanjutnya itu hard clay, untuk rata-ratanya 39,58, untuk standar deviasinya 8,67, lalu untuk CV-nya 21,91, untuk gamanya 31,67, untuk kohesinya 79,167, lalu untuk sudut geser dalamnya 0. Sedangkan untuk lapisan yang paling dalam atau clay atau pasir yang ada clay-nya ini, untuk rata-ratanya 57,33, untuk standar deviasinya 3,771, untuk CV-nya 6,577, untuk gamanya 23,73, lalu untuk kohesinya 0 karena bukan termasuk clay, lalu untuk sudut geser dalamnya sudah diinterpolasi didapatkan 40,13. Berikut adalah setelah data tersebut diolah, lalu kemudian dimodelkan pada aplikasi GeoStudio, dan hasilnya adalah sebagai berikut. Lapisan atas adalah soft clay, lalu untuk lapisan kedua ini medium clay, dan untuk yang lapisan abu ini adalah hard clay. Ini dibatasi sampai 20 meter ke bawah. Lalu pada saat di running, berikut adalah hasil dari SF minimumnya yaitu 0,317. Lalu untuk yang SF atau safety factor rencananya itu 1,281. Lalu pada perencanaan geotekstil didapatkan H final, H inisial itu 8 meter, lalu SF-nya, SF minimumnya itu 0,317, untuk momen rata-rata minimum, momen MR minimumnya itu 1778,2 kN, lalu untuk R jari-jarinya itu 12,23 meter, lalu untuk koordinat dasar tepi timbunannya untuk sumbu X-nya itu 16,0183, lalu untuk Y permukaannya itu
11,922 meter. Lalu untuk koordinat pusat bidang longsornya itu untuk X pusatnya 26,732 meter, lalu untuk Y pusatnya 29,343 meter. Lalu untuk koordinat bidang longsor untuk X dasar 1 yaitu 16,568 meter, lalu untuk Y dasarnya 0,999 meter. Yang pertama adalah langkah-langkah dari menghitung geotekstil ini adalah yang pertama mencari nilai momen dorong, lalu yang kedua adalah mencari nilai momen rencana dengan SF rencana itu 1,25 minimalnya, lalu mencari nilai delta momen atau delta MR, lalu yang selanjutnya adalah mencari kekuatan geotekstil yang diizinkan, lalu yang selanjutnya adalah menghitung panjang geotekstilnya, dan yang terakhir adalah menghitung kebutuhan geotekstil. Yang pertama yaitu menghitung momen dorong dengan rumus sebagai berikut. SF sama dengan MR min per M dorong. SF minnya itu didapatkan 0,317, lalu MR minimumnya itu 1778,2 kN, maka momen dorongnya adalah MR min ini dibagi dengan SF minimum ini didapatkan 5609,464 kN. Lalu untuk mencari momen rencana dengan SF 1,25 didapatkan dengan rumus sebagai berikut, yaitu MR rencana sama dengan momen dorong dikali SF rencana. SF rencananya 1,25 dan momen dorongnya yang sudah didapatkan tadi adalah 5609,463. Maka momen rencananya tinggal dikalikan saja 5609,463 dikali dengan momen rencananya yaitu 1,25. Maka didapatkan 7011,83 kN. Lalu yang selanjutnya adalah mencari nilai delta momen atau delta MR dengan rumus sebagai berikut, yaitu delta MR itu adalah MR rencana dikurangi MR minimum, di mana MR rencana ini adalah 7011,83 kN dan MR minimumnya ini adalah 1778,2 kN. Maka setelah dikurangi didapatkan 5233,629 kN. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung kuat tekan geotekstil menghitung kekuatan geotekstil yang diizinkan atau TLOW ini dengan rumus sebagai berikut, yaitu TLOW sama dengan T dibagi safety factor dari IB, safety factor dari CR, safety factor dari CD, dan safety factor dari BD. Didapatkan di mana sudah diketahui di sini, yaitu untuk nilai FSID-nya adalah diambil 1,5, untuk nilai FSCR-nya diambil 3, untuk FSCD-nya itu 1,25, dan yang terakhir untuk FSBD-nya itu 1,15. Dan setelah diperhitungkan didapatkan TLOW-nya adalah 123,671 kN. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung panjang geotekstilnya. Yang selanjutnya adalah menghitung panjang geotekstilnya dengan rumus sebagai berikut. TLOW-nya sudah diketahui, yang tadi diperhitungkan 1,23,671 kN, di mana data timbunannya didapatkan 19,7 kN per meter kubik, dengan H inisialnya adalah 8 meter, lalu untuk CU1-nya 0, untuk data satunya itu 30, lalu data lapisan tanah dasarnya ini atau soft soil-nya adalah dengan gamma 17, CU1 itu 9,375 dan theta satunya itu 0, dan dengan rumus berikut didapatkan 157,6. Lalu untuk torsi satunya adalah 0 plus 157,6 dikalikan dengan tangan 30 didapatkan 90,99 kN per meter kuadrat. Lalu untuk torsi 2-nya 9,375 ditambah 157,6 dikali dengan tangan 0 dan didapatkan 9,375. Lalu dicari LI-nya dengan rumus ini, yaitu TLOW-nya 123,741 dikali dengan safety factor rencananya. Lalu torsi 1 ditambah torsi 2 dikalikan dengan E-nya itu 0,8 dari ketentuan, dan didapatkan LI-nya adalah sebesar 1,925 meter. Lalu yang selanjutnya adalah menghitung banyaknya geotekstil.
atau menghitung kebutuhan geotekstilnya dengan rumus sebagai berikut, di mana HI adalah jarak pemasangan geotekstil ke permukaan timbunan dan TI-nya itu adalah jarak pemasangan geotekstil ke pusat longsor. Dengan rumus TI-nya itu yaitu Y pusat dikurangi dengan Y permukaan, H inisialnya yang sudah diperhitungkan adalah 8, lalu untuk koordinat dasar tepi timbunannya sudah diketahui, juga koordinat pusat bidang longsornya juga sudah diketahui, maka TI-nya tinggal dikurang saja dari 29,343 meter dikurangi dengan 11,922 meter. Didapatkan TI-nya sebesar 17,421 meter. Untuk M geotekstilnya, tinggal dikalikan saja antara T low dengan TI, yaitu didapatkan 2154,481 kN. Dari sini kita dapat mengetahui bahwa M geotekstil ini lebih besar daripada delta MR, maka geotekstil yang dibutuhkan hanya satu lapis. Lalu untuk menghitung LD ini didapatkan dari koordinat X bidang longsor lapisan I geotekstil terpasang dikurangi dengan koordinat tepi timbunan lapisan I geotekstil dipasang. Sudah diketahui X dan Y bidang longsor dan X dan Y tepi timbunan, maka LD dapat diketahui sebesar 8,099 meter. Lalu untuk menghitung panjang geotekstilnya dengan rumus sebagai berikut, yaitu LE ditambah LD. LE-nya sudah diketahui tadi 1,92 meter dan LD-nya itu 8,099 meter. Maka panjang total geotekstilnya adalah 10,024 meter. Lalu untuk perencanaan micropiles, sudah diketahui data sebagai berikut, yaitu H inisialnya 8, SF minimumnya 0,317, MR minimumnya adalah 1778,2 kN, jari-jarinya itu 12,223 meter, lalu koordinat tepi timbunannya juga sudah diketahui, untuk panjang bidang longsornya adalah 16,5437 meter, lalu untuk koordinat pusat bidang longsor dan koordinat dasar bidang longsor sudah terlampir, lalu untuk SF rencananya itu 1,2, H inisialnya 8, lalu SF yang didapatkan dari keluaran geostudionya itu 1,281, MR minimumnya 6180 kN, lalu untuk jari-jarinya itu 13,346 meter, lalu untuk koordinat tepi timbunan sudah terlampir, lalu untuk panjang bidang longsornya itu 27,978 meter, lalu untuk koordinat pusat bidang longsor dan koordinat dasar bidang longsor sudah diketahui. Nah, berikut adalah koordinat tepi timbunannya, yaitu X dan Y sudah diketahui, panjang bidang longsornya juga 16,5437, lalu X pusat dan koordinat pusat dan koordinat dasarnya juga sudah diketahui. Lalu untuk perencanaan micropilesnya dengan spesifikasi sebagai berikut, yaitu B-nya ini 20 cm, H-nya juga 20 cm, FY-nya itu 400 megapascal, lalu untuk FC frame-nya itu 30 megapascal, lalu untuk diameter micropile-nya itu 16 mm, lalu untuk sengkangnya ini 8 mm, untuk D aksennya itu 40 mm, untuk jumlah tulangan tariknya 2 buah, untuk jumlah tulangan tekannya juga 2 buah, lalu jarak pemasangannya adalah 200 mm. H inisialnya itu 8 meter, lalu untuk SF minimumnya tadi 0,317, untuk MR minimumnya 1778,2 kN, dan untuk jari-jarinya adalah 12,223 meter. Untuk perhitungan micropile, yang pertama adalah menentukan dulu panjang micropile-nya dengan rumus sebagai berikut, yaitu LA, di mana di atas bidang longsor dihitung dengan mengurangi koordinat Y permukaan dikurangi Y dasar, didapatkan 10,923 meter. Lalu menghitung LB dengan rumus koordinat Y dasar 1 dikurangi dengan koordinat Y dasar 2. Didapatkan 0,306 meter. Lalu untuk L totalnya tinggal dijumlah saja antara LA dengan LB, yaitu sebesar 11,229 meter. Lalu selanjutnya adalah menghitung AS tarik dan AS tekan. Karena B dan H-nya sama, maka didapatkan nilai yang sama, yaitu 402,139 mm. Lalu untuk D-nya didapatkan dengan rumus berikut, yaitu H min D aksen dikurangi dengan setengah D dikurangi dengan sengkangnya, didapatkan D-nya itu 96 mm. Karena kompres sama dengan tension atau tekan sama dengan tarik, maka digunakan dengan rumus berikut dan dicari nilai A-nya. Didapatkan 31,539 mm. Dengan C-nya didapatkan
160.849,5 Newton. Selanjutnya adalah mencari U untuk tulang terangkap dengan rumus sebagai berikut, lalu didapatkan terlampir dengan 2,19 ton meter. Untuk MU-nya adalah C dikali MN atau sama dengan 0,8 dikali 2,19 didapatkan 1,75 ton meter atau 1,75 ton meter atau 175 ton centimeter. Lalu selanjutnya adalah mencari faktor kekuatan relatif. CU-nya sudah diketahui 7 kN per meter meter pangkat 2, lalu dikonversi menjadi kilogram per meter pangkat 2 menjadi 0,07, lalu untuk QU-nya adalah 2 kali CU atau sama dengan 2 dikalikan dengan 0,07 dihasilkan 0,14 kg per meter pangkat 2, lalu dari grafik nafak DM7 didapatkan F-nya ini 2 ton per feet pangkat 3, lalu atau sudah dikonversi menjadi 0,064 kg per cm kubik. Lalu untuk I-nya atau inersianya ini didapatkan 13.333,33 cm pangkat 4. Lalu untuk W-nya ini I dibagi dengan setengah dari H didapatkan 1333,33. Lalu untuk E-nya itu 250.000 kg per cm pangkat 2. Lalu untuk L-nya didapatkan 139,104 cm. Lalu untuk LB dibagi T-nya ini 0,2122. Lalu untuk Z-nya ini M. Dari grafik nafak DM7 1971 didapatkan FM-nya ini 1. Lalu untuk gaya horizontal dari micropile-nya didapatkan dengan rumus P sama dengan MU per FM kali T. Dan didapatkan 1,260 ton atau sudah dikonversi menjadi 12,602 kN. Lalu yang selanjutnya adalah jumlah micropiles yang dibutuhkan. Sudah diketahui data-data yang tadi, lalu dihitung M dorongnya terlebih dahulu, yaitu MR min dibagi dengan SF min, didapatkan 5.609,463 kN. Lalu untuk delta MR-nya ini adalah momen dorong dikurangi MR min, lalu dikalikan dengan SF, dan didapatkan delta MR-nya ini 4.907,8488 kN. Lalu untuk menentukan jumlah micropiles-nya, dilakukan dengan rumus sebagai berikut, yaitu N sama dengan delta MR dibagi dengan P dikali jari-jari. Didapatkan jumlahnya adalah 31,861, maka dibulatkan menjadi 32 buah. Lalu untuk S-nya ini adalah jaraknya adalah menggunakan rumus panjang bidang longsor dibagi dengan jumlah dari micropile-nya, didapatkan 0,87 meter atau 87 cm. Lalu kesimpulannya, pada kasus titik 6 ini berarti harus dilakukan pemasangan geotekstil sebanyak 1 lapis dengan panjang total geotekstilnya ini 10,024 meter. Lalu untuk micropiles-nya ini dibutuhkan 32 buah micropiles dengan jaraknya 87,43 cm. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.